Halo saudara, senang sekali saya Melanie Musa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Di antaranya, 2 bus penumpang di Ngawi bertabrakan, 3 orang tewas, belasan lainnya luka-luka. Bawa kabur motor dan tertangkap, pencuri di Probolinggo jadi sasaran amuk massa. Guru SMP negeri di Lamongan yang membotaki belasan siswinya dikeluarkan dari sekolah. Kita ke informasi yang pertama, saudara. 3 orang tewas dan belasan lainnya terluka akibat kecelakaan adu banteng antara bus PO Sugeng Rahayu dengan bus PO Eka yang terjadi di Jalan Raya Ngawi Kamis pagi. Polisi dibantu warga mengevakuasi korban tewas ke Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi. Polisi Resor Ngawi menyampaikan 3 orang tewas akibat kecelakaan bus Sugeng Rahayu dengan bus PO Eka. Ketiganya yakni 2 pengemudi bus dan seorang pejalan kaki. Kecelakaan ini terjadi ketika bus Sugeng Rahayu yang dikemudikan Agus Susanto, warga Blitar, membawa 7 penumpang, melaju kencang dari arah Surabaya menuju Yogyakarta Kamis pagi. Di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Raya Ngawi, Desa Tambak Romo, Kecamatan Geneng, bus berusaha menghindari penyeberang jalan. Sopir membanting setir ke kanan. Naas, dari arah berlawanan, muncul bus Eka yang dikemudikan Catur, warga Boyolali, dengan membawa sekitar 7 penumpang. Akibatnya kecelakaan adu banteng tidak bisa dihindari. 3 orang, 2 diantaranya pengemudi bus, tewas di lokasi kejadian. Jadi kedua-duanya bis tadi benturan yang sangat parah, dan untuk drivernya Eka juga meninggal, sumber Rahayu juga meninggal. Terus yang tergeletak meninggal di jalan raya ada 2. Oh gitu. Itu dugaan sementara apa Pak penyebabnya? Ada orang menyeberang Mas, menghindari orang menyeberang. Oh gitu. Kena juga yang menyeberang? Yang menyeberang juga kena, meninggal juga. Ada keluar semua dari kendaraan terlempar gitu? Ya ada yang kelempar Pak. Oh. Korban ini gimana Pak kondisinya Pak? Yang lainnya ya luka-luka. Dibawa kemana tuh Pak? Dibawa ke rumah sakit Pak. Ini yang sulit apa Pak ini Pak? Yang sulit Pak? Evakuasi sopir Pak. Untuk mengevakuasi bangkai bus yang menutup badan jalan, polisi mengerahkan 2 truk derek. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Laporan terakhir tadi untuk supir bis, dua-duanya meninggal dunia dan pejalan kaki juga meninggal dunia. Jadi totalnya ada 3 korban meninggal dunia. Sedangkan yang lainnya saat ini sedang dilakukan perawatan di RSUD Geneng dan di RSUD Ngawi. Untuk penyebab awal sendiri mungkin dugaan awal. Kita masih lakukan pendalaman, belum bisa kita simpulkan. Nanti seperti apa kan kita lakukan update. Karena tentunya untuk menyimpulkan ini kita butuh waktu untuk melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi dan menganalisa bagaimana sebetulnya terjadinya kecelakaan tersebut. Sementara hanya dugaan-dugaan. Ketiga korban kini berada di RSUD Dr. Suroto Ngawi, sementara 14 korban luka dari penumpang bus masih dirawat di Rumah Sakit Geneng Ngawi. Saudara, kecelakaan yang melibatkan bus PO Sugeng Rahayu dan bus PO Eka di Ngawi menurut penumpang terjadi sangat cepat. Saat itu penumpang terlelap tidur. Penumpang bus PO Eka dan bus PO Sugeng Rahayu yang selamat dari maut mengatakan kecelakaan terjadi sangat cepat. Beberapa penumpang bahkan terlelap tidur. Siswantoro menuturkan, usai kecelakaan itu langsung keluar bus dengan cara meloncat. Saya lagi tidur, hancur gitu. Begitu Bapak bangun, apa yang Bapak lihat tadi? Saya cuma orang pada teriak semua, pada beramburan. Tahu-tahu di belah kanan kaca pada pecah. Langsung saya turun loncat, saking kagetnya gitu. Udah, gitu. Bapak sempat lihat kondisi kedua supir? Nggak lihat Pak, cuma lihat yang di bawah itu berserakan itu ya, gitu. 2 orang itu. Yang lain perempuan pada teriak. Sementara itu penumpang lainnya, Nyoto mengatakan tidak mengetahui secara pasti kecelakaan karena ia tertidur di dalam bus dan pingsan saat kecelakaan.
Nah, tahu-tahu ya brewok itu saya langsung jatuh di dalam bus itu, saya nggak sadar, terus ya mungkin 2 menit 3 menit saya baru sadar, loh kok saya kok berdarah semua, ternyata kaca sudah di saya semua, kaca bus itu. Terus saya berdiri, ini agak sakit, terus saya pelan-pelan duduk saja biar tenang hati saya, terus saya bisa bangun. Saya lihat mau keluar, loh bus saya sudah habis semua. Sementara polisi daerah Jawa Timur menerjunkan tim Traffic Accident Analysis ke lokasi kejadian tabrakan bus di Ngawi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna mengetahui penyebab tabrakan, menggunakan 3D scanner, polisi merekam kondisi jalan, kondisi kendaraan, dan TKP. Data dihimpun untuk mengetahui bagaimana bus bisa bertabrakan. Silaka Polda Jawa Timur turun hari ini untuk membantu dari penyidik Laka di Polres Ngawi untuk melaksanakan pengecekan maupun pengambilan foto dengan menggunakan alat TAA. Nanti untuk hasilnya baru kita akan serahkan kepada Kasat Lantas untuk bisa digunakan lebih lanjut dalam proses penyelidikan. Sementara dan human error atau karena faktor? Untuk itu kita belum bisa mengarah ke sana karena semuanya ini kita masih tahap pengumpulan saksi-saksi maupun barang bukti dan data-data dari hasil TAA nanti ya. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang tewas dan 15 orang lainnya terluka. Dan belasan orang terluka dilarikan ke RSUD Geneng Ngawi sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Dr. Suroto dan Rumah Sakit Widodo Ngawi. Jumlah total yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Geneng ada 15. Dari 15 ini tadi itu 9 yang kita rujuk ke rumah sakit di Ngawi ya. Antara lain adalah di Rumah Sakit Umum Suroto sama Rumah Sakit Widodo. Jadi kita kerjasama dengan mereka, kita transfer pasien ke sana yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Rata-rata luka dan ada patah ya, ada yang patah di kaki, ada yang di klavikula ya, rata-rata seperti itu. Di RSUD Geneng sendiri kini tinggal 2 korban luka. Lainnya sudah pulang dan rawat jalan. Sementara 3 jenazah korban tewas masih berada di RSUD Dr. Suroto Ngawi. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Kita ke informasi lain, Saudara. Sebuah truk yang menunggu muatan tebu ludes terbakar di tengah ladang di Magetan. Api baru padam setelah 3 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Truk ini terbakar di tengah ladang tebu Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Terik sinar matahari dan kencangnya hembusan angin menyebabkan api dalam hitungan detik membakar seluruh bodi truk. Api baru padam setelah 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran bermula saat truk yang dikemudikan Wardoyo, 55 tahun, warga Desa Sono, Kecamatan Bandung Sari, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, parkir menunggu untuk mengisi muatan tebu milik Sadikin, warga Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Magetan. Mendadak dari bagian bawah truk muncul api dan langsung menyambar seluruh badan truk. Dari petani sebelah ya yang di sisi selatan itu melihat api itu muncul pertama kali dari bawah truk, tepatnya di bawah tangki solar itu. Tapi memang sebelumnya sudah diperingatkan oleh pekerja itu, truknya itu bunyi tek 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 gitu loh. Nah setelah itu muncul api, terus membesar gitu, kan membakar daun tebu yang kering itu kan cepat ya, kan dari arah selatan, angin dari arah selatan, kemudian cepat sekali api itu dan sempat meledak. Masalah tadi 4 kali katanya petani itu. Api juga membakar muatan tebu di sekitar truk. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran yang menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah itu. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Bawa kabur motor dan tertangkap, pencuri di Probolinggo jadi sasaran amuk massa. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut.